Oke kan kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Nah jadi kan kawan, ada pertanyaan dari kawan-kawan peternak pemula. Mereka menanyakan, jika ada uang 10 juta lebih baik mana? Pelihara lembu, sapi, atau domba? Nah, jadi akan saya jawab di sini menurut dari pengalaman saya dan dari diri saya yang telah mengalami beternak selama ini ya kan kawan. Ini versi saya, kawan-kawan boleh mengambil ilmu dari mana-mana saja, itu tidak masalah, itu penting juga untuk kita menjadikan wawasan dan pengalaman. Nah, jadi di sini kan kawan, kita sedikit bercerita dan sharing-sharing ya, sekalian silaturahim lah ya kan. Nah jadi kan kawan, jangan lupa di like, subscribe dulu ya kan, sebelum melihat video ini lebih lanjut, biar supaya kita ini lebih sering berinteraksi dan bersilaturahim. Nah jadi kan kawan, ini adalah penampakan domba yang di kandang ini. Nah tapi bukan ini yang mau dibahas tentang jenisnya, tapi yang dibahas tentang ada uang 10 juta, lebih baik mana? Beternak sapi, lembu. Kita bilang di sini lembu ya, tapi di Pulau Jawa mungkin ini dibilang sapi. Nah, jadi kita bilang lembu. Lebih baik mana? Punya uang 10 juta, beternak lembu atau beternak domba? Nah, jadi kan kawan, ini saya kasih pandangan saja ya. Kalau kita memiliki uang senilai 10 juta, saya rasa kalau untuk lembu, mungkin kalau yang kelas-kelas yang ada di kandang saya bicara yang di kandang saya saja. Kalau yang seperti ini harganya 10 juta. Ini lembu dere, kisaran harganya ya gitulah 10 juta naik. Dan ini usianya kurang lebih di bawah setahun. Kita mendapatkan satu ekor lembu dengan nilai nominal 10 juta. Dan itu belum beranak dan belum bisa dikawinkan karena memang usianya belum cukup. Tapi kalau kita beralih ke domba dengan nilai uang 10 juta, mungkin kawan-kawan bisa cari domba yang lebih di bawah ini, karena untuk varian harga yang ini terlalu tinggi ya. Jadi kita cari harga yang katakanlah untuk per ekornya itu 3 juta induk. Katakanlah dapat 3 induk lah uang 10 juta itu. Nah jadi di lembu 10 juta dapat 1 ekor dan masih dere kecil, belum tahu kapan dia akan lahirnya, masih lama mungkin. Dan kalau kita belikan ke domba 10 juta dapat 3 ekor. Sudah dipastikan hamil. Kalaupun belum hamil, dikawinkan, tidak menunggu lama akan mendapatkan hasil. Karena domba hitungannya 1 tahun 2 kali beranak. Kalau lembu hitungannya 1 tahun 1 kali beranak kalau tidak telat. Nah jadi kan kawan, kalaupun 10 jutanya dapat indukan lembu, tetap dia itu kalah ya dengan domba kalau menurut saya. Kenapa? Kalau kita belikan 3 induk domba 10 juta tadi, kita mendapat 3 mesin pencetak, yaitu 3 mesin bahan produksi anak. Sedangkan kalau kita belikan lembu, hanya mendapatkan 1 bahan cetak ataupun 1 bahan produksi anak. Jadi kalaupun dijual, ada yang bilang harga lembu kan lebih mahal daripada harga domba. Ya walaupun mereka tidak tahu ada domba yang harganya itu lebih fantastik mahal lebih dari lembu. Katakanlah ini domba biasa yang kita bahas ya kan. Nah namun di situ ya kan kawan, ketika kita pelihara domba, kita punya 3 indukan. Jadi dia 1 tahun tuh 2 kali beranak. Anak bisa 1, bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, bahkan bisa lebih dari 3. Taruhlah rata-ratanya anaknya 2, karena itu paling sering untuk di domba ya kan. Berarti 1 tahun dianya itu sudah bisa mencetak 12 anak. Kalau 1 tahun 1 induk bisa 4, kan 1 tahun 2 kali beranak. Sekali beranak 2, 6 bulan kan. Untuk 1 tahunnya 2 lagi. Berarti kan 1 tahun dia punya 4 anak di 1 ekor domba. Kalau kali 3 dia sudah 12. Nah dia sudah 12. Sedangkan di lembu
Kalau dianya itu lahiran 1 tahun, anaknya baru dihitung setelah dia itu bisa berdiri. Katakanlah untuk anakan sekecil itu 1 juta. Kalau indukan domba tadi ini beranak 1 tahun udah mendapatkan 12 ekor anakan, kita kalikan 1 juta aja ya kan. Karena biasanya domba ini dia tidak lama-lama. Kalau dia jantan lagi ataupun betina, dia kalau per 3 bulan saja sudah bisa bongkar. Nah, kalau kita kalikan 1 juta saja lah per 3 bulannya. 1 juta dikalikan 12. Nah, itu mau jantan mau betina ya kan. Kalikan 12. Berarti kan dia sudah dapat 12 juta 1 tahunnya. Kalau lembu, dia 1 kali beranak dihitung dari dia bisa berdiri, harganya 1 juta. Kalau kita bandingkan dengan usia domba tadi yang usianya 3 bulan kali 1 juta, sedangkan si lembu ini tadi 3 bulannya katakanlah baru dihargai seharga 5 ataupun 6 juta. Tetap kalah di bawah di bawah domba, maaf. Tetap lembu ini kalah di bawah domba. Nah, jadi apa keuntungannya orang kok banyak memelihara lembu juga? Kalau memang lembu itu tidak menguntungkan, kenapa harus tetap dipelihara? Kenapa orang tidak mau pelihara domba saja? Kan udah jelas kalau dari produksi anak, domba lebih unggul daripada lembu kan hasilnya. Tapi ini beda peternakan, beda manajemen ya kan kawan. Kalau kita peternakan ini cenderungnya untuk breeding ataupun produksi anak, ya mungkin dia akan kalah dengan domba hasilnya. Tapi sebagian itu tidak. Semua itu tidak sama. Ada peternakan yang dianya itu fokusnya ke susunya saja. Jadi lembu susunya juga jauh lebih banyak daripada domba ya. Tuh yang perlu kawan-kawan ketahui. Nah, kalau untuk pejantan lebih banyak diburu di hari raya kurban daripada dombanya ini tadi. Dan kalau untuk pedaging, lebih banyak incarannya daging lembu daripada daging domba. Karena orang pasti lebih banyak suka daging lembu. Ataupun lembu, ya kalau kita begini saja lah. Beli domba seharga 5 juta. Terus kita beli lembu seharga 5 juta juga. Nah, katakanlah dia sudah induk tua ataupun bagaimana ya kan. Kalau dipotong, ya pasti lembu ini tadi dipotong sudah bisa makan rame-rame. Sedangkan domba, ya belum bisa kan gitu sih. Ataupun dengan domba yang sama-sama ini ya, apa namanya, domba, katakanlah domba yang harganya fantastis lah. Seperti ini kan. Ini pejantan ini harganya ini sampai 20-an juta, 25 juta ini. Nah, ini. Kalau dibelikan lembu udah dapat yang ini 25 juta. Kalau yang itu kemungkinan orang satu RT udah makan. Seharga 25 juta lembu. Kalau ini paling orang satu dusun aja nih. Ya kalau dusunnya cuma 5 kakak ya 5 kakak aja yang makan ini. Paling bobot hidupnya baru katakanlah seberat-beratnya dia 180 kilo. Kalau itu kan bobot hidupnya udah 700-800 kilo. Nah, jadi dari situ kan sudah bisa kita ketahui bahwasannya kalau peternakan ini nggak semuanya itu manajemennya tentang produksi anak. Bisa jadi mereka produksi susu, bisa jadi mereka produksi daging. Nah, jadi sekarang tergantung arahnya ke mana. Jadi kesimpulannya ya kan kawan, bagi peternak pemula yang bertanya bagusan mana lembu ataupun domba, kalau saya sih ke domba ya. Lebih baik memiliki 3 mesin pencetak dan itu kita mampu untuk merawatnya ya kan, daripada kita memiliki 1 ekor lembu namun ya seperti yang kita bilang tadi, kita beli harga 10 juta masih sekecil itu, kita rawat lagi, kita besarkan lagi. Setelah besar nanti, ya kalau cepat kawinnya nanti beranak, anak cuma 1 ya kalau hidup. Kalau enggak, perlu juga kita sampai ke sana. Tapi kalau domba punya 3 mesin pencetak, mati 1 masih ada yang lain, mati 2 masih ada yang lain. Jadi begitulah kira-kira. Jadi menurut kawan-kawan sendiri bagaimana? Ya kita pemikirannya tidak bisa disamaratakan. Ini versi saya saja ya.
Nah, jadi kawan-kawan kalau ada yang bertanya kenapa lembu dipelihara, kenapa domba dipelihara, ya karena masing-masing manajemen kandang peternakan itu tidak semuanya produksi anak saja. Ada sebagian yang dia menginginkan produksi susunya banyak, jual susu. Ada produksi daging saja, jual daging. Nah, namun kalau untuk produksi anak memang sistem peternakan menghasilkan anak lebih cepat domba. Begitulah kira-kira. Oke kan kawan, apabila ada yang kurang jelas ataupun saya tidak paham kawan-kawan cara penyampaian saya, mohon ditanyakan di kolom komentar ataupun di email saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asal.